Bab 1871, Tragedi, Duan Lingtian. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Tidak adanya kekuatan 9 cakar naga surgawi berarti bahwa Duan Lingtian tidak akan dikirim secara paksa. Karena itu masalahnya, adalah mungkin bagi Duan Lingtian untuk sepenuhnya menyerap semua energi roh surga dan bumi cair di dalam kolam pembersihan naga. Pada saat itu, siapa yang tahu seberapa banyak dia akan meningkat. Namun, itu pasti akan meningkat setidaknya lebih dari 2 tahap. Bagaimanapun, energi roh surga dan bumi cair di sana telah terakumulasi selama 5.000 tahun. Secara alami, Duan Lingtian tidak menyadari semua ini. Dia tidak tahu berapa lama dia menghabiskan waktu di dalam kolam pembersihan naga. Dia membuka matanya dan melirik ke permukaan air di kolam pembersihan naga. Dia menemukan dia hanya menyerap kurang dari 1/10 dari energi roh surga dan bumi cair di dalam kolam pembersihan naga. Pangkalan kultivasi saya telah berkembang dari tahap suci-suci menengah ke puncak tahap suci-suci setelah menyerap 1/10 dari energi roh surga dan bumi cair di kolam pembersihan naga. Jika aku bisa menyerap semuanya, bukankah itu berarti aku akan bisa menerobos dari tahap surgawi ke tahap orang suci teladan? Ketika Duan Lingtian memikirkan hal ini, napasnya langsung menjadi cepat. Dia tidak menyangka energi roh surga dan bumi cair yang terkumpul di tanah suci klan naga, kolam pembersihan naga, akan menjadi sangat berlebihan. Itu membuatnya merasa tidak nyata. Namun, dengan begitu banyak energi roh langit dan bumi di sini, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyerap semuanya sebelum aku bisa pergi? Duan Lingtian segera memikirkan hal ini. Begitu dia memikirkan hal ini, Duan Lingtian melihat kilatan di depan matanya. Detik berikutnya, dia merasa seolah-olah dia tercekik. Kemudian, dia merasa kakinya kembali ke tanah kering. Tianer, bersamaan dengan itu, suara yang familiar terdengar di telinga Duan Lingtian. Dia tahu itu suara ayahnya, Duan Rufeng. Biasanya, Duan Lingtian akan senang mendengar suara Duan Rufeng. Namun, kenapa aku ada di sini? Duan Lingtian terkejut ketika dia melihat lembah di depan matanya. Orang harus ingat dia hanya menyerap kurang dari 1/10 dari energi roh surga dan bumi cair di dalam kolam pembersihan naga. Mengapa saya dikirim keluar ketika saya hanya menyerap kurang dari 1/10 dari energi roh surga dan bumi cair di dalam kolam pembersihan naga? Mungkinkah karena pemikiran yang saya miliki sebelumnya? Pikiran terakhirku sepertinya adalah tentang keluar dari tempat itu. Apakah itu benar-benar alasannya? Duan Lingtian tercengang. Dia benar-benar beku, gemuruh. Baru setelah suara keras terdengar, Duan Lingtian sadar kembali. Kemudian, dia segera bergegas ke pintu yang menuju ke kolam pembersihan naga yang ditutup bahkan sebelum dia menjawab pertanyaan ayahnya. Duan Lingtian bergegas melewati pintu secepat kilat sebelum pintu tertutup. Namun, bahkan ketika dia melewati pintu, dia masih berada di lembah. Dia tidak dibawa kembali ke kolam pembersihan naga. Aku tidak bisa lagi memasukinya. Duan Lingtian menyadari kesia-siaan tindakannya saat ini. Ketika dia melihat ke atas lagi, dia secara naluriah melihat ke pintu dan melihat bahwa pintu itu perlahan menghilang setelah pintu ditutup. Perlahan berubah menjadi tembus pandang sebelum benar-benar menghilang di depan matanya. Tianer, kamu, Duan Rufeng bingung. Karena dia telah berada di luar sepanjang waktu, dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ia bahkan merasa senang saat melihat anaknya sudah keluar. Siapa tahu putranya tidak hanya mengabaikannya, tetapi putranya bahkan ingin masuk kembali ke kolam pembersihan naga. Namun, kolam pembersihan naga hanya dibuka setiap 5.000 tahun sekali. Begitu seseorang memasukinya, tidak ada orang lain yang bisa masuk selama 5.000 tahun lagi. Setelah orang yang masuk keluar, pintu kolam pembersihan naga akan ditutup sampai muncul lagi dalam 5.000 tahun lagi. Pada saat itu, mereka dapat membuka pintu ke kolam pembersihan naga dengan kunci matahari dan kunci bulan lagi. Ayah, sekarang Duan Lingtian punya waktu untuk menanggapi Duan Rufeng. Dia tidak tahu harus berkata apa kecuali tersenyum pahit. Saudara muda Lingtian, Tuan Muda Mansion, Guli dan Kumi yang juga duduk bersila di udara telah membuka mata mereka. Begitu mereka membuka mata, mereka menatap Duan Lingtian. Ekspresi terkejut terlihat di wajah mereka. Mereka berdua menghela nafas lega saat melihat Duan Lingtian keluar dengan selamat. Akhirnya, di bawah pengawasan Duan Rufeng dan yang lainnya, Duan Lingtian memberitahu mereka tentang kesalahannya.
Sebuah kesalahan yang membuatnya kehilangan kesempatan untuk menyerap lebih banyak energi roh surga dan bumi cair di dalam kolam pembersihan naga dan mengolahnya. Kesempatan ada di sana baginya untuk dengan cepat menerobos dari tahap Saint ke tahap Saint teladan, tetapi dia tidak menghargainya dengan benar. Jika surga memberinya kesempatan untuk melakukan sesuatu, dia tidak akan berpikir untuk pergi. Sial, itu karena dia berpikir untuk pergi sehingga dia dikirim oleh kolam pembersihan naga. Apakah itu mungkin? Guli tercengang. Dia berharap Duan Lingtian memeras setiap tetes manfaat terakhir yang bisa dia dapatkan sebelum pergi. Namun, Duan Lingtian hanya menyerap kurang dari 1/10 dari energi roh surga dan bumi cair di dalam kolam pembersihan naga. Selain itu, dia secara pribadi mengirim dirinya sendiri. Meskipun itu tidak disengaja, itu masih fakta. Adapun Duan Rufeng dan Kumi, mereka tetap diam, merasa agak kasihan pada Duan Lingtian. Memang, Duan Lingtian cukup menyedihkan. Tidak apa-apa, jika itu dimaksudkan, itu akan terjadi. Aku hanya harus hidup dengan ini. Saya baik-baik saja. Duan Lingtian dengan cepat menerima masalah ini ketika dia melihat betapa khawatirnya ketiga lainnya. Bahkan jika itu adalah puncak dari Divine Saint Stage, seseorang tidak boleh terburu-buru untuk menerobos. Cepat atau lambat, seseorang masih bisa menerobos. Selain itu, keuntungan terbesarnya bukanlah peningkatan basis kultivasinya dari energi roh langit dan bumi yang cair, itu adalah fakta bahwa dia sekarang adalah prajurit naga 9 cakar dan perubahan dalam teknik penguasa perang 9 naga. Keduanya jauh lebih berharga daripada peningkatan basis kultivasinya. Selain itu, saya hanya menghabiskan kurang dari 3 bulan untuk menerobos ke Mastery Divine Saint Stage dari Intermediate Saint Stage. Itu sendiri layak membuat iri orang lain. Petik 2. Begitu Duan Lingtian menerima ini, dia bisa membiarkan masalah itu berlalu. Setelah melihat Duan Lingtian tidak terpengaruh oleh masalah ini, Duan Rufeng dan dua lainnya tidak lagi khawatir ketika mereka melihat Duan Lingtian tidak lagi terpengaruh oleh masalah ini. Mereka benar-benar khawatir Duan Lingtian tidak akan bisa membiarkan masalah ini berlalu. Tidak ada yang pasti, aku akan bertanya pada Disan lagi saat kita pergi. Kami akan melihat apakah ada cara lain untuk memasuki kolam pembersihan naga. Duan Rufeng menghiburnya. Ayah, itu tidak perlu. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya. Pintu yang menuju ke kolam pembersihan naga telah menghilang. Dia benar-benar yakin jawaban akhirnya akan sama bahkan jika Duan Rufeng berbicara dengan Disan. Dia yakin ayahnya juga tahu itu. Kata-katanya hanya untuk menghiburnya. Meskipun Duan Lingtian mengatakan itu tidak perlu, Duan Rufeng masih dengan santai bertanya kepada Disan sebelum mereka meninggalkan klan naga dan mengembalikan kunci bulan. Pemimpin klan Disan, jika seseorang dikirim secara tidak sengaja setelah memasuki kolam pembersihan naga selama kurang dari sebulan, apakah mungkin bagi mereka untuk memasukinya kembali? Mustahil. Disan menggelengkan kepalanya. Bagi mereka yang telah memasuki kolam pembersihan naga, tidak peduli berapa lama mereka berada di dalamnya, tidak ada kemungkinan mereka memasukinya kembali. Kolam pembersihan naga hanya dibuka setiap 5.000 tahun sekali, dan hanya satu orang yang boleh masuk setiap saat. Petik 2. Tentu saja, Disan tidak mengira Duan Rufeng mengajukan pertanyaan atas nama putranya. Ini karena dia tahu Duan Lingtian berada di kolam pembersihan naga selama lebih dari 2 bulan, menurut pendapatnya, itu normal. Tidak mungkin keberangkatan yang tidak disengaja bisa terjadi. Setelah mendengar kata-kata Disan, Duan Lingtian benar-benar melepaskannya. Meskipun dia sebelumnya merasa bahwa itu tidak mungkin, dia masih memiliki secercah harapan di hatinya ketika dia mendengar pertanyaan ayahnya kepada Disan. Setelah mendengarkan jawaban Disan, dia merasa sedikit kecewa. Namun, dia memasang ekspresi kesadaran ketika dia mendengar jawaban Disan. Disan menghela nafas saat dia melihat Duan Lingtian dan yang lainnya pergi. Dia tampaknya telah menua dalam semalam. Klan naga telah menderita kerugian ganda dalam perjanjian 5 tahun yang mereka buat. Mereka tidak hanya kehilangan pemimpin klan dari klan naga di masa depan, tetapi mereka juga kehilangan kesempatan untuk memasuki kolam pembersihan naga yang hanya akan muncul sekali setiap 5.000 tahun. Jika masalah ini didengar oleh klan naga provinsi atas, dia pasti akan menderita rumor ketika dia pergi ke klan naga provinsi atas di masa depan karena klan naga provinsi bawah tidak pernah memiliki pemimpin klan yang tidak berguna seperti dia. Di sisi lain, setelah Duan Lingtian dan yang lainnya meninggalkan klan naga, mereka segera kembali ke Azure Cloud Mansion.
Setelah aku kembali ke Azure Cloud Mansion dan menemani ibu, Feyre kecil, dan Nyaner sebentar, aku akan pergi ke provinsi atas untuk mencari KR. Selama perjalanan mereka kembali, Duan Lingtian sudah mulai membuat rencana. Tidak ada manfaat baginya, keluarganya atau Azure Cloud Mansion jika dia terus tinggal di provinsi bawah. Selain itu, saya harus kembali ke Windfall Nation sebelum meninggalkan provinsi bawah. Saya harus melihat apakah Tianwu telah kembali dan membawa kakak senior dan paman Feng ke Azure Cloud Mansion. Tinggal di Azure Cloud Mansion jauh lebih aman daripada tinggal di Windfall Nation. Bahkan saat Duan Lingtian bersiap untuk pergi ke provinsi atas, dia tidak melupakan keluarga dan teman-temannya. Duan Lingtian tidak menyadari bahwa selama 3 bulan yang dia habiskan di kolam pembersihan naga, berita tentang dia telah menyebar kemana-mana. Duan Lingtian, orang beruntung yang memperoleh tablet Devil Cell beberapa tahun yang lalu, adalah putra dari tuan rumah Azure Cloud Mansion. Dia adalah tuan muda mansion dari Azure Cloud Mansion. Secara alami, itu menyebabkan keributan di antara mereka yang mendengar berita itu. Tidak mungkin, orang yang mendapatkan tablet Devil Cell saat itu, dia sebenarnya adalah tuan muda rumah dari Azure Cloud Mansion. Saya awalnya mengira pria itu telah menghilang sepenuhnya. Ternyata, dia tidak menghilang. Dia hanya di Azure Cloud Mansion. Menakjubkan, menakjubkan. Ketika berita itu menyebar, pernyataan serupa terdengar di mana-mana. Di luar sarang klan naga, naga hijau bercakar 5, King Yan, yang juga salah satu dari sesepuh naga-naga bercakar 5, berdiri di udara sambil melihat ke arah Azure Cloud Mansion. Dia bergumam, Duan Lingtian, Azure Cloud Mansion, persiapkan dirimu untuk pembangkit tenaga listrik dari provinsi atas. Saya sekarang akan menuju ke provinsi atas untuk menyebarkan berita tentang tablet Devil Cell yang dimiliki oleh Tuan Muda Mansion Azure Cloud Mansion. Begitu King Yan selesai berbicara, dia langsung menghilang. Dia menuju ke bagian yang terhubung ke provinsi atas dengan kecepatan kilat. Bab 1872, Xiaolan. Bi Yao. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Ketika mereka akan mencapai perkebunan Azure Cloud Mansion, Duan Rufeng sepertinya mengingat sesuatu dan berkata kepada Duan Lingtian, Tianer, dilihat dari waktu, Xiaolan dan Bi Yao harus kembali ke Azure Cloud Mansion sekarang. Xiaolan, Bi Yao. Ketika Duan Lingtian mendengar nama-nama itu, dia sedikit gemetar sebelum dia berhenti. Matanya dipenuhi kecemasan ketika dia melihat Azure Cloud Mansion lagi. Saat itu, ketika dia pertama kali tiba di Azure Cloud Mansion dan mengetahui bahwa ayahnya adalah Master Mansion dari Azure Cloud Mansion, dia memikirkan dua gadis yang dibawa ibunya dari benua Cloud, Xiaolan dan Bi Yao. Dia telah mendengar dari ibunya bahwa Xiaolan dan Bi Yao telah pergi keluar untuk merasakan hidup, dan itu akan memakan waktu cukup lama sebelum mereka kembali. Pada saat itu, dia menghela nafas lega karena dia tidak siap untuk menghadapi mereka berdua. Ketika dia mendengar ayahnya menyebutkan nama mereka, dia seperti disambar petir. Dia berdiri tak bergerak untuk beberapa saat. Ling, ketika Guli melihat Duan Lingtian berhenti bergerak, dia mengikutinya sambil menatap Duan Lingtian dengan ekspresi bingung. Namun, sebelum dia bisa berbicara, dia dihentikan oleh tatapan Duan Rufeng yang juga berhenti bergerak. Dia langsung menelan kata-kata yang akan dia katakan. Pada saat ini, Duan Lingtian sepertinya tidak menyadari 3 orang yang juga berhenti di sisinya. Pikirannya melayang ke belakang ketika dia masih di Aurora City dan Crimson Sky Kingdom. Saat itulah dia bertemu Xiaolan dan Putri Bi Yao. Dia masih ingat pertama kali dia melihat Xiaolan. Itu di klan Xiao di kota Aurora. Saat itu, Xiao klan memberikan undangan naga tersembunyi untuk peringkat naga tersembunyi. Dia masih bisa mengingat dengan jelas saat pertama kali melihat Xiaolan. Rambut panjang dan lembut gadis itu seperti air terjun. Berdiri di embun pagi yang berkabut, dia tampak seperti seorang dewi yang telah jatuh dari surga. Dia sangat cantik. Saat itu, dia juga kecantikan yang terkenal dengan pengagum yang tak terhitung jumlahnya. Adapun pertama kali dia bertemu Putri Bi Yao, itu di rumah pangeran ketiga di Kerajaan Langit Merah. Pada saat itu, dia duduk di samping pangeran ketiga dengan rambut lembutnya yang tergerai di belakangnya. Pipinya yang cantik bisa memikat orang hanya dengan pandangan sekilas, dan bibirnya yang menggoda seperti buah ceri bisa membuat orang berpadanya. Sejak awal, dia memperlakukan mereka sebagai teman. Siapa yang tahu kapan kedua gadis itu jatuh cinta padanya.
Xiaolan bahkan telah meninggalkan kota Aurora ke kota Kekaisaran Kerajaan Langit Merah untuk mencarinya. Awalnya, Duan Lingtian berpikir mereka berdua secara bertahap akan melupakannya setelah dia meninggalkan Kerajaan Langit Merah. Namun, siapa tahu kedua gadis itu tidak melupakannya setelah kepergiannya. Mereka bahkan menemani ibunya menggantikannya dan membantunya memenuhi tugas berbaktinya. Jika tidak, ibunya mungkin tidak akan membawa mereka dan meninggalkan benua awan. Sudah bertahun-tahun, mungkin, perasaan mereka terhadapku telah berubah. Lagi pula, mereka masih muda saat itu. Itu bisa dianggap sebagai cinta anak anjing, pikir Duan Lingtian pada dirinya sendiri saat dia sadar kembali. Secara alami, ini hanya asumsinya sendiri. Ini akan menjadi akhir yang terbaik untuknya, kedua tunangannya, dan Tian Wu. Dia rela memperlakukan kedua gadis itu sebagai saudara perempuan. Mereka telah tumbuh dekat dengan ibunya selama bertahun-tahun. Bukan masalah besar baginya untuk memperlakukan mereka sebagai keluarga. Meskipun Duan Lingtian berpikir seperti ini, dia tahu ini adalah keinginannya sendiri. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan Xiaolan dan Biao. Pikiran merekalah yang penting. Jika mereka membiarkannya pergi, itu pasti akan membuat segalanya lebih mudah. Kalau tidak, dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Secara alami, dia tidak akan melalaikan tanggung jawabnya. Jika mereka melepaskannya, maka itu akan mudah. Kalau tidak, dia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Ayah, sementara mereka melanjutkan perjalanan, Duan Lingtian memanggil ayahnya tetapi dia tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Tianer, bagaimana perasaanmu tentang Xiaolan dan Biao? Duan Rufeng bertanya dengan sungguh-sungguh. Ayah, aku hanya memperlakukan mereka sebagai teman dekat. Saya tidak punya pikiran lain. Saya pikir mereka akan melupakan saya setelah saya meninggalkan Kerajaan Langit Merah. Siapa yang akan tahu tidak hanya mereka tidak melupakan saya, tetapi mereka juga memperlakukan ibu dengan sangat baik dan memenuhi tugas berbakti saya atas nama saya, Duan Lingtian berkata dengan senyum pahit. Jangan salahkan ibumu. Dia membawa mereka ke Azure Cloud Mansion ketika dia melihat betapa bertekadnya mereka berdua. Apalagi keduanya memiliki kepribadian yang menyenangkan. Dia melakukannya dengan niat baik, kata Duan Rufeng. Saya mengerti. Duan Lingtian mengangguk. Meskipun apa yang dilakukan ibunya berlebihan, niatnya tidak jahat. Bagaimanapun, kedua gadis itu telah menghabiskan siang dan malam bersamanya. Dia pasti menginginkan menantu perempuan seperti itu. Dia mengerti ibunya, namun, dia tidak tahu bagaimana menghadapi Xiaolan dan Biao. Setelah mengambil napas dalam-dalam, Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk bertanya, Ayah, saya belum bertemu mereka selama bertahun-tahun, menurut pendapat Anda, bagaimana perasaan mereka tentang saya sekarang? Bagaimana perasaan mereka tentangmu? Siapa yang harus saya minta untuk memberi Anda jawaban? Ketika Anda kembali dan melihat mereka, Anda secara alami akan tahu bagaimana perasaan mereka terhadap Anda. Duan Rufeng terdiam sesaat sebelum dia tertawa terbahak-bahak ketika mendengar pertanyaan Duan Lingtian. Bagaimana dia, sebagai ayah, mengetahui perasaan gadis-gadis itu terhadapnya? Duan Lingtian mengangguk. Sesuatu pasti akan terjadi. Ada hal-hal yang harus dia hadapi pada akhirnya. Tianer, tiba-tiba, wajah Duan Rufeng berubah serius lagi saat dia berkata, tidak peduli apakah itu Xiaolan atau Biao, ibumu dan aku memiliki sentimen yang sama. Anda tidak boleh menganiaya. Keduanya adalah gadis yang baik. Tidak mudah bagi mereka untuk meninggalkan kampung halaman mereka untukmu. Ada sesuatu yang tidak diberitahukan Duan Rufeng kepada Duan Lingtian. Setelah dia membawa istrinya bersama Xiaolan dan Biao ke Azure Cloud Mansion, dia dan istrinya telah menanyakan pendapat gadis-gadis itu sebelumnya. Jika mereka ingin kembali, mereka akan rela mengirim mereka pulang. Namun, pertanyaan mereka yang berulang akan selalu mengarah pada jawaban yang sama. Mereka ingin tinggal. Duan Rufeng tidak memberitahukan hal ini kepada Duan Lingtian karena dia khawatir Duan Lingtian akan merasa tertekan setelah mendengarnya. Dia harus menghadapi semua itu sendirian. Tentu saja, meskipun dia harus menghadapi hal-hal tertentu sendirian, ada kata-kata yang harus Duan Rufeng katakan untuk menghindari menyakiti kedua gadis itu. Ayah, bagaimana aku bisa menganiaya mereka? Setelah mendengar kata-kata Duan Rufeng, Duan Lingtian tersenyum pahit. Aku sudah berbicara dengan ibumu tentang ini. Anda belum pernah bertemu selama bertahun-tahun, jika tidak ada perasaan, kami tidak akan memaksakan masalah ini juga. Pada saat itu,
ibumu dan aku akan menerima mereka sebagai putri baptis kita. Secara alami, ibumu dan aku berharap kalian semua akan mencoba dan tetap bersama. Jika tidak mungkin, maka itu berarti tidak ada takdir di antara kalian semua. Duan Rufeng terus berkata. Duan Lingtian mengangguk. Hanya itu yang bisa mereka lakukan. Semuanya tergantung pada pendapat Xiaolan dan Biao. Secara alami, Duan Lingtian berharap mereka tidak lagi memiliki perasaan padanya. Dalam hal ini, dia tidak perlu menyakiti perasaan kedua gadis itu dan masih bisa menghadapi kedua tunangannya dan Tian Wu. Sebagai seorang pria, bohong jika dia mengatakan dia tidak ingin banyak istri. Namun, pada saat ini, Duan Lingtian harus mempertimbangkan perasaan tunangannya dan Tian Wu yang keberadaannya saat ini tidak diketahui bahkan sebelum dia bisa memikirkan untuk mendapatkan lebih banyak istri. Apalagi saat tunangannya, KR, masih menunggu untuk diselamatkan di Sekte Pemujaan Api. Apakah dia masih seorang pria yang dia temui bersama Xiaolan dan Biao pada saat seperti itu? Jika mereka masih merasakan hal yang sama untukku, aku hanya bisa memberi mereka kata-kataku. Mereka harus menunggu sampai saya membawa KR kembali dan menemukan Tian Wu. Pada saat itu, saya harus meminta pendapat dan izin KR, Little Fire, dan Tian Wu. Petik 2. Jika berhasil, maka kita bisa bersama. Jika tidak memungkinkan, maka ayah dan ibu harus menerima mereka sebagai putri baptis. Aku bersedia menjadi saudara mereka. Segera setelah itu, dia mengambil keputusan. Setidaknya, dia masih bisa mengatasinya tidak peduli apa situasinya. Setelah beberapa waktu, sebuah danau besar muncul di depan Duan Lingtian dan yang lainnya. Itu adalah Danau Naga Craching yang mengelilingi perkebunan Azure Cloud Mansion. Mereka tahu mereka ada di rumah ketika mereka melihat Danau Naga Craching. Di masa lalu, Duan Lingtian adalah seorang pengembara tanpa rumah di Dao Martial Seinland. Setelah dia menemukan ayahnya adalah Master Mansion dari Azure Cloud Mansion dan tiba di Azure Cloud Mansion, dia mulai memperlakukannya sebagai rumahnya di Dao Martial Seinland. Ini karena ayah, ibu, dan anggota keluarganya ada di sini. Rumah, baginya, adalah tempat keluarga berada. Begitu Duan Lingtian tiba di Azure Cloud Mansion, Duan Lingtian segera pergi menemui Li Fei. Alasan dia tidak segera melihat ibunya bukanlah karena dia tidak berbakti. Itu karena ayahnya pergi menemui ibunya. Dia hanya akan mengganggu jika dia pergi menemui ibunya sekarang. Ayah. Begitu dia memasuki pintu, Duan Lingtian melihat sesosok kecil bergegas dan melompat ke pelukannya. Itu adalah putranya, Duan Niantian. Duan Lingtian membelai kepala mungil putranya dan bertanya sambil tersenyum, "Nianer, apakah kamu merindukanku?" "Ya." Duan Niantian mengangguk seperti anak ayam yang mematuk biji-bijian di tanah saat dia melihat sekeliling dengan mata bundarnya yang besar. "Nianer bukan satu-satunya yang merindukanmu. Ibu juga merindukanmu. Bu, ayah kembali, ayah kembali." Setelah itu, sebelum Duan Lingtian bisa bereaksi, Duan Niantian berbalik dan berteriak dengan penuh semangat sambil melihat ke arah rumah. Beberapa saat kemudian, sosok anggun dan menggoda keluar. Li Fei memiliki senyum di wajahnya. "Kamu kembali." "Aku kembali," jawab Duan Lingtian sambil melangkah maju. Dengan satu tangan memegang putranya, dia mengulurkan tangan yang lain untuk menarik Li Fei ke dalam pelukannya dengan posesif. Dia mengendus aroma menyenangkan Li Fei saat dia berkata, "Feier kecil, aku merindukanmu." Bab 1873, Reuni setelah bertahun-tahun. Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. Duan Lingtian merasa dia adalah pria paling beruntung di dunia dengan satu tangan melingkari Li Fei dan tangan lainnya melingkari putranya. "Feier kecil, lihat seberapa besar Nianer telah tumbuh. Haruskah kita mengadakan upacara pernikahan kita?" Duan Lingtian berkata kepada Li Fei dengan lembut. Li Fei masih tunangannya karena mereka tidak resmi menikah. Li Fei hanya akan dianggap sebagai istrinya setelah mereka mengadakan upacara pernikahan. "Aku sedang menunggu adik perempuan KR." Li Fei menolak Duan Lingtian dengan tegas setelah mendengarkan lamarannya. Li Fei terus berkata, "KR dan aku memiliki kesepakatan untuk menjadi pengantinmu bersama di masa lalu, bagaimana aku bisa merasa nyaman selama pernikahan kami ketika dia ditawan di Sekte Pemujaan Api di provinsi atas? Bisakah kamu berjanji padaku? Aku akan marah jika kamu tidak melakukannya. Mengapa kamu ingin menunggu tanpa perlu?" Duan Lingtian tertawa. Namun, ketika dia melihat betapa bertekadnya Li Fei, dia menyerah padanya.
Baiklah, aku berjanji padamu. Meskipun saya belum mengadakan upacara pernikahan dengan Anda dan KR, Anda berdua sudah menjadi istri saya di hati saya. Li Fei tidak mengatakan apa-apa ketika dia mendengar kata-kata Duan Lingtian. Dia hanya memeluknya erat, menikmati saat ini. Seolah-olah dia pikir dia akan kehilangan dia di saat berikutnya. Kapan kamu berencana untuk pergi ke provinsi atas? Li Fei bertanya setelah beberapa waktu. Segera, kata Duan Lingtian dengan kilatan di matanya. Kamu harus membawa adik perempuan KR kembali bersama anaknya, kata Li Fei. Sayangnya, aku tidak berguna dan tidak bisa membantu apapun. Ada sedikit rasa menyalahkan diri sendiri ketika dia berbicara, dan dia memiliki ekspresi menyesal dan malu di wajahnya. Bagaimana kamu tidak berguna? Jangan berbicara seperti ini lagi di masa depan. Tanpamu, apakah aku akan memiliki putra yang begitu menggemaskan? Duan Lingtian menggelengkan kepalanya sebelum dia mengalihkan pandangannya ke lengan kanannya yang memegang putranya. Dia menemukan putranya sudah tertidur. Putra mereka tertidur ketika mereka berdua berbicara. Selama 3 bulan kamu tidak ada, Nianer telah mencarimu sejak sebulan yang lalu. Dia bertanya padaku apakah kamu sudah meninggalkannya, meskipun aku sudah mencoba menjelaskannya padanya, dia masih sering terbangun sambil berteriak, "Ayah." Li Fei merasa senang ketika dia melihat tatapan Duan Lingtian pada putra mereka. Awalnya, dia khawatir putranya tidak akan dekat dengan ayahnya, Duan Lingtian, karena mereka belum pernah bertemu sebelumnya. Namun, Li Fei tidak menyangka Duan Niantian akan tumbuh begitu terikat pada Duan Lingtian dalam waktu sesingkat itu. Itu mungkin karena hubungan darah mereka. Xiaolan dan Putri Biyao telah kembali. Li Fei tiba-tiba berkata kepada Duan Lingtian. Aku sudah mendengar tentang ini dari ayah. Duan Lingtian mengangguk. Saat Li Fei bersandar pada Duan Lingtian, dia berkata, aku tahu saat ini kamu tidak berminat untuk menerima wanita lain ke dalam hidupmu, tetapi Xiaolan dan Putri Biyao berbeda. Sejak mereka datang ke Azure Cloud Mansion, mereka menjaga ibumu seolah-olah dia adalah ibu mereka sendiri. Aku tahu mereka melakukan ini karenamu. Kamu harus menerimanya setelah KR kembali, aku tidak keberatan. Li Fei memimpin dan berkata seolah-olah dia tidak cemburu. Secara alami, Li Fei cemburu. Namun, dia adalah wanita baik yang mengerti ibu Duan Lingtian, Li Rou. Pada saat yang sama, dia juga tersentuh oleh kasih sayang Xiaolan dan Putri Biyao terhadap Duan Lingtian. Karena itu, dia tidak keberatan. Apa yang kamu katakan? Aku tidak punya niat seperti itu. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan menyangkal sambil mengeratkan pelukannya pada Li Fei. Karakter pemahaman Li Fei telah meluluhkan hatinya. Dia merasa sangat beruntung memiliki istri seperti itu dalam hidup ini. Itu adalah berkah besar baginya. Mereka adalah gadis-gadis muda ketika mereka jatuh cinta padaku. Sudah bertahun-tahun sejak itu, mereka mungkin telah keluar dari perasaan mereka, kata Duan Lingtian. Dia tidak memperhatikan senyum pahit di wajah Li Fei ketika dia berbicara. Dia tahu Xiaolan dan Putri Biyao masih memiliki kasih sayang terhadap suaminya. Dia tidak memberi tahu Duan Lingtian tentang ini. Duan Lingtian tidak meninggalkan rumah selama beberapa hari ke depan. Dia tinggal di rumah dan menemani Li Fei dan putranya karena dia akan segera pergi ke provinsi atas. Karena itu, dia menghargai semua waktu yang dia miliki bersama istri dan putranya. Beberapa hari kemudian, Rong Yuan datang mencari Duan Lingtian. Tuan muda rumah, tuan rumah meminta saya untuk mengundang Anda, kata Rong Yuan. Selain tuan rumah dan nyonya, Xiaolan dan Putri Biyao juga ada di sana. Anda tidak dapat menghindari hal yang tidak dapat dihindari. Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam dan mengangguk sebelum berkata, tolong beri saya waktu sebentar, Penatua Rong. Duan Lingtian pergi bersama Rong Yuan ke rumah tempat ayah dan ibunya tinggal setelah dia berbicara dengan Li Fei dan menepuk kepala putranya. Dia agak gugup selama perjalanannya di sana meskipun dia sudah mempersiapkan mentalnya untuk hari ini. Hanya dalam beberapa saat, dia akan melihat Xiaolan dan Putri Biyao. Duan Lingtian tahu dia tidak bisa dan tidak boleh menghindari masalah ini lagi bahkan jika dia tidak sepenuhnya siap untuk itu. Ada hal-hal tertentu yang harus dihadapi seseorang bagaimanapun caranya. Ayah, ibu, Duan Lingtian menyapa Duan Rufeng dan Li Rou. Tatapannya mengembara kedua wanita muda di samping Li Rou setelah menyapa orang tuanya. Kedua gadis muda ini sama-sama sangat menawan. Duan Lingtian segera mengenali mereka. Mereka tidak lain adalah Xiaolan dan Putri Biyao. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu,
Duan Lingtian masih berhasil mengenali mereka dalam sekejap. Penampilan mereka telah berubah, tetapi selain terlihat lebih dewasa, mereka masih terlihat sama. Xiao Lan dan Putri Biao menatapnya saat dia melihat mereka. Duan Lingtian, Xiao Lan dan Putri Biao berhenti sejenak sebelum tersipu. Meskipun bertahun-tahun telah berlalu sejak terakhir kali mereka bertemu Duan Lingtian, tetapi bagi mereka, rasanya seperti kemarin ketika mereka terakhir bertemu. Ini karena fakta bahwa sejak mereka tiba di rumah Azure Cloud, selain saat mereka menemani Li Rou, mereka menghabiskan sisa waktu mereka untuk fokus pada kultivasi mereka. Mereka tidak memperhatikan berlalunya waktu sama sekali. Oleh karena itu, perasaan mereka terhadap Duan Lingtian masih seperti dulu. Ini adalah skenario terburuk. Ketika Duan Lingtian melihat reaksi Xiao Lan dan Biao ketika mereka melihatnya, dia tahu perasaan mereka terhadapnya masih sama. Ini adalah ketakutan terbesar Duan Lingtian. Dia harus mengakui bahwa meskipun dia tidak rela, dia merasa bangga di lubuk hatinya yang terdalam bahwa Xiao Lan dan Biao masih mencintainya. Ini adalah bukti pesonanya. Duan Lingtian menyapa mereka dengan senyuman dan berkata, "Sudah lama sejak terakhir kali kita bertemu." Baik Xian Lan dan Putri Biao sangat gugup sehingga mereka bahkan tidak bisa berbicara. Dibandingkan dengan Duan Lingtian yang tenang, mereka merasa gugup ketika melihatnya. "Ayah, Ibu, saya ingin berbicara dengan mereka secara pribadi." Duan Lingtian mengirimkan suaranya ke Duan Rufeng dan Li Rou ketika dia menyadari ketidaknyamanan Xiao Lan dan Putri Biao. "Tianer, jangan berani-berani menggertak Laner dan Yaoer, atau aku akan menghukummu." Li Rou memperingatkan Duan Lingtian melalui transmisi suara. "Tidak usah buru-buru." Tanggapan Duan Rufeng singkat dan sederhana dibandingkan dengan transmisi suara Li Rou. Duan Rufeng dan Li Rou membuat alasan untuk pergi setelah beberapa saat, meninggalkan Duan Lingtian sendirian dengan Xiao Lan dan Biao di kamar. Namun, Xiao Lan dan Biao tidak bersantai setelah Duan Rufeng dan Li Rou pergi. Sebaliknya, mereka menjadi lebih tegang. "Saya mengerti kasih sayang Anda terhadap saya," kata Duan Lingtian terus terang ketika dia melihat mereka berdua diam. Itu membuat keduanya semakin gugup. "Kupikir kalian berdua tahu tidak mungkin bagiku untuk menerimamu dalam waktu sesingkat itu. Selain itu, aku akan segera berangkat ke provinsi atas. Anda pasti pernah mendengar bahwa tunangan saya, KR, telah diambil oleh Sekte Pemujaan Api di provinsi atas." Duan Lingtian berkata, "Tidak mungkin bagi saya untuk menerima wanita lain sebelum menyelamatkan KR karena itu tidak sopan untuk dia dan kalian berdua. Saya pikir Anda juga akan jijik dengan saya jika saya melakukan itu." Xiao Lan dan Biao mengangguk setuju saat Duan Lingtian berbicara. Mereka tidak terkejut dengan kata-kata Duan Lingtian. Mereka tahu dia tidak akan menjalin hubungan dengan mereka sebelum dia berhasil menyelamatkan KR. Itu seperti yang dia katakan. Jika dia dapat menerima mereka pada saat seperti itu, mereka hanya akan memandang rendah dia dan menganggapnya tidak bertanggung jawab. "Selain itu, aku punya belahan jiwa lain," Duan Lingtian melanjutkan sambil memikirkan Tian Wu. "Apakah dia Tian Wu?" Xiao Lan bertanya. "Kamu pernah mendengar tentang Tian Wu?" Duan Lingtian tercengang oleh pertanyaan itu. "Kami telah mendengar tentang Tian Wu dari kakak perempuan Feier. Kami tahu bahwa Tian Wu telah mengorbankan hidupnya untuk Anda di masa lalu," kata Biao. Biao dan Xiao Lan sangat mengagumi Feng Tian Wu ketika mereka mendengar tentang apa yang telah dia lakukan dari Li Fei. Ini juga karena pengakuan Li Fei dan KR atas kasih sayang Feng Tian Wu dan Duan Lingtian terhadapnya. Selanjutnya, baik Biao dan Xiao Lan mengagumi Feng Tian Wu karena dia adalah gadis yang jujur pada dirinya sendiri. Ia bahkan rela mengorbankan nyawanya demi orang yang ia cintai. "Itu bukan prestasi biasa. Apa yang kamu katakan itu benar." Duan Lingtian mengangguk saat dia mengingat peristiwa yang terjadi di masa lalu. Bab 1874, Pembangkit Tenaga Listrik dari Provinsi Atas. Penerjemah, Terjemahan Fantasi Tak Berujung Editor, Terjemahan Fantasi Tak Berujung. "Tian Wu, apakah kamu baik-baik saja?" Ketika Duan Lingtian mengingat Feng Tian Wu dan masa lalu mereka, dia menjadi lebih khawatir tentang dia karena lokasinya masih tidak diketahui olehnya. Namun, dia dengan cepat sadar kembali ketika dia menemukan bahwa Xiao Lan dan Biao masih berdiri di depannya. "Saya tidak hanya harus menemukan KR, tetapi saya juga harus menemukan Tian Wu. Aku sedang tidak ingin menjalin hubungan dengan wanita manapun sebelum aku menemukan mereka. Bahkan ketika saya menemukannya,
saya masih harus meminta pendapat Little Fair dan yang lainnya tentang masalah Anda dan saya, kata Duan Lingtian. Ketika dia mencapai akhir kalimatnya, dia merasa sulit untuk menatap mata mereka. Ketika Xiaolan dan Biao mendengar kata-katanya, mereka saling bertukar pandang. Mereka bisa melihat kepahitan di mata masing-masing. Namun, ini adalah pilihan mereka sendiri sehingga mereka tidak menyesalinya. Apakah itu Duan Lingtian saat ini atau Duan Lingtian dari masa lalu, dia adalah pria yang telah mereka tetapkan hati mereka. Mereka tidak akan menikahi orang lain selain dia dalam hidup ini. Mereka lebih suka tinggal sendirian selama sisa hidup mereka jika mereka tidak bisa menikah dengannya. Saya masih memiliki beberapa hal untuk diperhatikan jadi saya akan pergi dulu. Duan Lingtian tahu kata-katanya kasar. Ketika dia merasakan suasana tegang, dia mencari alasan untuk pergi. Pada saat yang sama, penyesalan memenuhi hatinya. Dia merasa kasihan pada Xiaolan dan Biao. Dia tidak ingin hal-hal berakhir seperti ini. Namun, ini adalah satu-satunya pilihan yang bisa dia pikirkan. Keduanya sama-sama penting baginya. Itu adalah keputusan yang sulit baginya. Jika kita ditakdirkan untuk bersama, aku akan menebusnya untuk kalian berdua di masa depan, pikir Duan Lingtian pada dirinya sendiri setelah dia pergi. Selama beberapa hari berikutnya, Duan Lingtian menemani istri dan putranya sampai dia diganggu oleh seseorang yang datang untuk menantangnya. Tuan Muda Mansion, saya mendengar Anda telah mengalahkan naga emas bercakar 5, di Jue, yang berada di tahap awal teladan suci, meskipun basis kultivasi Anda berada di tahap suci tingkat menengah. Saya ingin mengadakan pertandingan persahabatan dengan Anda. Saya ingin tahu apakah itu nyaman bagi Anda. Orang yang datang untuk mencari Duan Lingtian tidak lain adalah pemimpin tentara lapis baja hitam, Centurion Tong Song. Selain sebagai perwira tentara lapis baja hitam, dia juga murid langsung Kumi dan secara luas diakui sebagai orang terkuat di bawah panggung teladan di provinsi bawah tanah suci bela diri Dao sebelum Duan Lingtian mengalahkan Di Jue dengan basis kultivasi di Divine Saint Stage. Saat berita tentang kemenangan Duan Lingtian menyebar, gelar sebagai orang terkuat di bawah panggung Saint Teladan telah bergeser ke Duan Lingtian sebagai gantinya. Centurion Tong, kamu ingin melakukan pertandingan persahabatan denganku. Duan Lingtian tercengang saat mendengar kata-kata Tong Song. Menurutnya, meskipun Tong Song kuat, dia hanya berada di puncak Divine Saint Stage. Mungkin, Tong Song jauh lebih kuat daripada semua penggarap bela diri dan anggota klan naga di puncak tahap suci-suci di provinsi bawah tanah suci bela diri Dao. Namun, dia tidak memiliki peluang untuk menang sama sekali jika dia bertarung dengan seseorang di panggung Saint Teladan atau lebih tinggi. Karena alasan ini, Duan Lingtian tidak berpikir Tong Song cocok untuknya. Aku tahu aku bukan tandinganmu, Tuan Muda Mansion. Namun, setelah saya mendengar tentang bagaimana Anda mengalahkan Di Jue dari guru, saya merasa sangat ingin bertanding dengan Anda. Saat ini, saya hanya kekurangan kesempatan untuk menerobos ke panggung orang suci teladan. Mungkin, kesempatan itu mungkin datang dari pertandingan kita, Tuan Rumah Muda, kata Tong Song, menjelaskan alasan dia datang untuk menantang Duan Lingtian. Meskipun tidak ada yang pasti, dia masih ingin mencobanya. Dia tidak mau melewatkan kesempatan sekecil apapun untuk membuat terobosan. Karena kamu sangat bersemangat, tentu saja aku akan menyetujui permintaan Centurion Tong. Duan Lingtian langsung menyetujui permintaan Tong Song saat mendengar penjelasannya. Karena orang lain itu bukan orang luar, tentu saja dia akan membantu jika itu sesuai dengan kemampuannya. Dia tidak begitu picik untuk menolak permintaan sekecil itu. Terima kasih, Tuan Muda Mansion. Tong Song senang ketika dia mendengar kata-kata Duan Lingtian. Pilih tempat, kata Duan Lingtian kepada Tong Song. Tong Song mengangguk sebelum dia mengatur tempat di permukaan Danau Naga Kracing yang terletak 10 mil jauhnya di utara rumah utama. Meskipun Duan Lingtian dan Tong Song tidak berbicara tentang pertandingan persahabatan mereka kepada siapapun, pengawal lapis baja hitam yang ditempatkan di Danau Naga Kracing telah menyebarkan berita tentang itu. Oleh karena itu, sekelompok besar orang sudah ada di sana bahkan sebelum mereka memulai pertandingan mereka. Mayoritas penonton dari Black Armored Army. Dia Tuan Muda Mansion dari Azure Cloud Mansion kita. Banyak mata menatap Duan Lingtian. Beberapa dari mereka mengandung keterkejutan, tetapi kebanyakan dari mereka mengandung rasa hormat. Meskipun Duan Lingtian telah berada di Azure Cloud Mansion selama beberapa waktu, untuk menghindari masalah karena tablet Devil Cell yang dimilikinya, tidak banyak orang yang tahu bahwa dia adalah Tuan Muda dari Azure Cloud Mansion.
Namun, ketika berita tentang Duan Lingtian pergi ke klan naga untuk memenuhi fakta 5 tahun menyebar, orang-orang dari Azure Cloud Mansion terkejut. Baru pada saat itulah mereka menyadari bahwa Azure Cloud Mansion memiliki Tuan Muda Mansion. Tidak hanya itu, tetapi Tuan Muda Mansion mereka telah mewarisi bakat bawaan tuan rumah mereka. Dia masih sangat muda, tetapi basis kultivasinya sudah berada di tahap Saint Divine tingkat menengah. Selain itu, mereka bahkan mendengar Tuan Muda Mansion mereka telah membunuh Di Jue, naga emas bercakar 5 dari klan naga, meskipun basis kultivasinya hanya di tahap suci tingkat menengah. Mereka bahkan mendengar basis kultivasi Di Jue berada di tahap Saint teladan awal. Mengalahkan seseorang di tahap Saint teladan awal hanya dengan basis kultivasi di tahap Intermediate Divine Saint begitu mengada-ada sehingga mereka tidak akan percaya jika itu tidak terjadi. Karena berita ini disebarkan oleh klan naga dan orang yang terlibat adalah Tuan Muda Mansion mereka tidak meragukan keaslian berita itu sama sekali. Mereka hanya terkejut. Lagi pula, tidak semua orang bisa melakukan ini. Tuan Muda Mansion adalah seseorang yang bahkan bisa membunuh naga emas 5 cakar di tahap awal teladan. Bukankah Centurion Tong hanya mencari masalah dengan menantangnya? Tepat sekali, Centurion Tong secara luas diakui sebagai orang terkuat di bawah panggung Saint teladan sebelum ini. Saat ini, gelar telah diberikan kepada Tuan Muda Mansion. Apakah ini alasan mengapa Centurion Tong menantang Tuan Muda Mansion? Mungkinkah dia tidak senang tentang masalah ini? Petik 2. Jadi bagaimana jika dia menantang Tuan Muda Mansion? Dia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri pada akhirnya. Saya tidak percaya Azure Cloud Mansion kami akan memiliki Tuan Muda Mansion yang luar biasa. Dengan dia di sekitar, Azure Cloud Mansion akan tetap memiliki kejayaannya selama beberapa ratus tahun lagi. Kerumunan pengawal lapis baja hitam dan beberapa tetua dan murid Azure Cloud Mansion biasa berdiskusi di antara mereka sendiri. Mereka dipenuhi dengan keyakinan terhadap Duan Lingtian. Adapun Tong Zong, dia sepertinya tidak lagi bersinar seterang sebelumnya. Saya mendengar Tuan Muda rumah Azure Cloud Mansion kami adalah pemuda bernama Duan Lingtian yang memiliki tablet Devil Seal. Tablet Devil Seal adalah barang yang didambakan semua orang. Jika berita ini menyebar, saya khawatir Azure Cloud Mansion tidak akan damai lagi. Tepat sekali. Bahkan pembangkit tenaga listrik dari provinsi atas pasti akan bergerak untuk merebutnya ketika mereka mengetahui bahwa Tuan Muda Mansion kami memiliki tablet Devil Seal. Untuk alasan ini, bukanlah hal yang baik untuk Azure Cloud Mansion bahwa Tuan Muda Mansion memiliki tablet Devil Seal yang dimilikinya. Petik 2. Ekspresi banyak orang mengandung sedikit ketakutan. Mereka semua ingin sekali membujuk Duan Lingtian untuk membuang tablet segel iblis. Bagaimanapun, tablet Devil Seal adalah salah satu dari 10 senjata Super Saint yang hebat di peringkat 10 senjata Saint besar dan sangat berharga. Karena alasan inilah banyak orang mendambakannya, dan ini termasuk pembangkit tenaga listrik dari provinsi atas juga. Banyak orang dari Azure Cloud Mansion merasakan bahaya seolah-olah mereka memiliki sasaran tembak di punggung mereka. Segera setelah itu, perhatian orang banyak beralih kembali ke dua orang itu. Ini karena salah satu dari mereka akhirnya mulai bergerak. Suara mendesing. Itu Tong Zong, perwira tentara lapis baja hitam, yang membuat langkah pertama. Dia menyerang Duan Lingtian seperti sambaran petir. Kesampingkan yang lainnya, berdasarkan kecepatan yang dia tunjukkan, tidak ada seorang pun di puncak Divine Saint Stage yang cocok untuknya. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang secara luas diakui sebagai orang terkuat di bawah panggung Saint Teladan. Saya pikir tidak ada seorang pun di bawah panggung Saint Teladan yang dapat dibandingkan dengan kecepatannya. Sedikit kekaguman muncul di mata Duan Lingtian ketika dia melihat kecepatan Tong Zong. Kemudian, dengan cara yang tidak terburu-buru atau lambat, dia juga bergerak. Bang! Duan Lingtian mengepalkan tangan kanannya dan melemparkan pukulan yang mengandung Sun True Origin tanpa gerakan mewah. Kecepatannya secepat kilat karena langsung menyerang Tong Zong yang terbang cepat ke arahnya. Tong Zong tidak memilih untuk menghindari serangan itu. Sebaliknya, dia memilih untuk bertemu langsung dengan pukulan Duan Lingtian. Bam! Meskipun Tong Zong telah menggunakan semua kekuatannya, saat tinjunya bertabrakan dengan tinju Duan Lingtian, apakah itu pukulannya atau energi yang terkandung dalam pukulannya, mereka semua tanpa ampun dikuasai oleh Duan Lingtian. Tubuh Tong Zong gemetar sebelum dia dikirim terbang, memuntahkan seteguk darah saat energinya ditekan. Dia tampak sangat menyedihkan. Hanya dengan satu pukulan, tinju versus tinju,
Tong Zong sudah jatuh ke posisi yang tidak menguntungkan. Tong Zong kemudian bergerak lagi, tetapi dia tidak berani menjadi sombong atau gegabah. Dia menggunakan wilayahnya, taktik bela diri, dan kemampuan surgawi tingkat menengah yang baru saja dia kuasai belum lama ini. Memang, pada saat ini, Tong Zong bertarung dengan sekuat tenaga. Namun, di depan Duan Lingtian, dia masih lemah. Meskipun Duan Lingtian menunjukkan belas kasihan, dia masih mengalahkan Tong Zong dalam 10 langkah. Bagaimanapun, kekuatannya tidak lagi seperti sebelumnya. Hanya Sun Tru Originnya saja yang berada di Eminent Saint Stage yang sebanding dengan kekuatan pembangkit tenaga listrik di puncak Divine Saint Stage. Ditambah dengan fisik superior Duan Lingtian bahkan tanpa berubah menjadi Dragon Warrior dan teknik lainnya, tidak mungkin Tong Zong cocok untuknya. Selain itu, dia tidak menggunakan kemampuan surgawinya. Jika dia menggunakan kemampuan surgawinya, dia hanya perlu bergerak untuk mengalahkan Tong Zong. Sementara Duan Lingtian terlibat dalam pertandingan persahabatan dengan Tong Zong, di tanah perbatasan di sebelah timur provinsi bawah tanah suci bela diri Dao, di sebuah restoran di kota berukuran sedang, berita tentang tuan muda rumah muda tuan muda dari Azure Cloud Mansion yang memiliki tablet Devil Seal mulai menyebar. Tuan muda Mansion Azure Cloud Mansion, Duan Lingtian. Aku sudah menunggu beberapa tahun, akhirnya aku menemukan petunjuk. Sepertinya perjalananku ke provinsi bawah tidak sia-sia. Di sebuah meja di sudut restoran, seorang pria parubaya yang mengenakan jubah panjang putih keabu-abuan berdiri. Pria ini memiliki mata juling dan tampak garang. Hanya dengan pandangan sekilas, orang bisa tahu bahwa dia bukan orang yang ramah. Detik berikutnya, dia menghilang dari restoran. Tidak ada yang melihat bagaimana dia pergi. Bahkan, tidak ada yang memperhatikan kepergiannya sama sekali. Sementara itu, di perbatasan di sebelah timur provinsi bawah tanah suci Dao Martial, seberkas cahaya bergerak ke arah Azure Cloud Mansion dengan kecepatan kilat. Bab 1875, Bencana. Penerjemah, terjemahan fantasi tak berujung editor, terjemahan fantasi tak berujung. Fakta bahwa Tuan Muda Mansion dengan bakat bawaan yang sangat tinggi tiba-tiba muncul di Azure Cloud Mansion seharusnya menjadi hal yang menggembirakan. Namun, ketika mereka mengetahui bahwa Tuan Muda Mansion adalah Duan Lingtian yang memiliki tablet segel iblis, banyak orang merasa sulit untuk merasa bahagia. Menurut mereka, tablet Devil Seal mirip dengan bom waktu. Jika meledak, mereka pasti akan terluka. Meskipun mereka merasa sulit untuk merasa bahagia, mereka tidak berani mengungkapkannya dengan kata-kata karena orang yang dimaksud adalah putra tuan rumah mereka. Di Azure Cloud Mansion, Mansion Master Duan Rufeng berkuasa. Tidak ada yang berani memprovokasi dia sama sekali. Namun, tidak ada dinding di dunia ini yang tidak memiliki celah. Segera setelah itu, Duan Lingtian mengetahui tentang masalah ini. Dia tidak marah karena itu adalah kebenaran. Tablet Devil Seal memang seperti bom waktu di Azure Cloud Mansion. Karena alasan ini, setelah dia mendiskusikan masalah ini dengan Guli, mereka memutuskan untuk meninggalkan provinsi bawah ke provinsi atas setelah 2 minggu. Keberadaan tablet Devil Seal memang menjadi bom waktu bagi Azure Cloud Mansion. Setelah Duan Lingtian meninggalkan kediaman Guli, dia pergi mencari orang tuanya. Ayah, ibu, aku akan meninggalkan Azure Cloud Mansion dalam 2 minggu dengan Guli. Duan Rufeng menganggukkan kepalanya saat mendengar kata-kata Duan Lingtian. Dia sudah siap untuk ini sejak lama jadi dia tidak terkejut. Meskipun Li Rou telah mempersiapkan diri untuk ini juga, dia tidak bisa menyembunyikan ekspresi kerinduan di wajahnya. Apa kamu yakin? Ya, Duan Lingtian mengangguk. Li Rou menarik napas dalam-dalam sebelum akhirnya dia bisa tenang. Kemudian, dia berkata, karena kamu sudah mengambil keputusan, pastikan kamu menemani Feier dan Nianer lebih banyak dalam 2 minggu ke depan. Mereka pasti merasa enggan untuk berpisah dengan Anda juga. Namun, karena Anda harus menyelamatkan KR, Anda tidak punya pilihan selain pergi. Ekspresi khawatir muncul di wajahnya ketika dia selesai berbicara. KR, di masa lalu, dia bukan hanya teman bermain masa kecil Duan Lingtian, tetapi gadis muda itu juga menantu perempuan yang paling lama dia kenal. Cintanya terhadap menantu perempuan itu sama sekali tidak kalah dengan cintanya pada putranya. Dia juga sangat khawatir ketika mengetahui menantu perempuannya terperangkap di sekte pemujaan api di provinsi atas. Duan Lingtian segera mengangguk setelah mendengar kata-kata Li Rou. Dalam 2 minggu berikutnya, dia tidak akan meninggalkan istri dan putranya.
Bahkan jika dia harus kembali ke Windfall Nation untuk membawa kakak laki-lakinya, Bai Li Hong, dan yang lainnya, dia akan membawa istri dan putranya juga. Dalam beberapa hari mendatang, satu hari yang dihabiskan bersama akan menjadi hari yang diperoleh karena dia tidak tahu berapa lama dia akan kembali ke provinsi bawah setelah pergi ke provinsi atas. Pergi menemani Feier dan Nianer, Li Rou menasihatinya. Duan Lingtian menganggukkan kepalanya lagi. Setelah dia mengucapkan selamat tinggal pada orang tuanya, dia berbalik dan pergi. Dia tidak melihat air mata mengalir di wajah Li Rou ketika dia berbalik untuk pergi. Seorang ibu akan selalu mengkhawatirkan anaknya setiap saat. Di dunia ini di mana yang kuat dihormati, dia tidak bisa tidak merasa khawatir ketika dia memikirkan bahaya yang mengintai di dunia. Setelah Duan Lingtian berpisah dengan Duan Rufeng dan Li Rou, dia pergi ke kediaman istri dan putranya. Itu tidak terlalu lama sebelum dia berhenti. Sedikit ekspresi pahit muncul di wajahnya saat dia menyapa Xiaolan dan Biao yang sedang berjalan ke arahnya. Xiaolan dan Biao tidak menyangka akan bertemu Duan Lingtian juga. Mereka awalnya mengobrol dengan gembira di antara mereka sendiri, tetapi mereka segera terdiam ketika warna merayap ke pipi mereka ketika mereka melihatnya. Kalian berdua, Duan Lingtian mulai mengatakan sesuatu kepada kedua gadis itu ketika dia terganggu oleh suara yang terdengar menyeramkan. Jika saya tidak salah, Anda pasti tuan muda rumah Azure Cloud Mansion, Duan Lingtian, kan? Duan Lingtian belum pernah mendengar suara ini sebelumnya jadi dia yakin orang ini adalah orang asing. Sebelum Duan Lingtian bisa bereaksi, embusan angin bertiup di depannya sebelum sesosok tiba-tiba muncul. Itu adalah pria parubaya yang mengenakan jubah panjang putih keabu-abuan. Dia memiliki mata juling dan tampak garang. Dengan hanya melihat, orang bisa tahu dia bukan orang yang ramah. Duan Lingtian bisa merasakan pria yang tiba-tiba muncul ini tidak datang dengan niat baik. Dengan sedikit ketakutan di wajahnya, dia bertanya, "Siapa kamu? Kamu tidak perlu tahu dan kamu juga tidak berhak tahu siapa aku. Yang harus Anda ketahui adalah alasan saya datang hari ini adalah untuk tablet Devil Cell," jawab pria parubaya itu dengan acuh tak acuh. Nada suaranya arogan dan mendominasi. Ekspresi Duan Lingtian berubah sedikit muram ketika mendengar pria itu datang untuk tablet Devil Cell. Dia tahu dia telah menebak dengan benar. Pria ini memang tidak datang dengan niat baik. Terlebih lagi, fakta bahwa pria itu berhasil muncul tanpa terdeteksi berarti dia juga kuat. Tablet Devil Cell bukanlah sesuatu yang seharusnya dimiliki oleh sampah dari provinsi bawah. Saya akan memberi Anda rentang 3 napas untuk menyerahkan tablet Devil Cell kepada saya. Kalau tidak, kamu akan mati. Saat kata-kata ini keluar dari mulut pria parubaya itu, niat membunuh yang mengerikan muncul di matanya. Sampah. Ketika Duan Lingtian mendengar kata-katanya, ekspresinya berubah muram. Dia tidak menyangka pria itu akan berbicara begitu kasar. Duan Lingtian dengan halus mengambil napas dalam-dalam untuk menekan api amarah di hatinya saat dia berkata, "Saya tidak memiliki tablet Devil Cell." Sementara itu, dia juga mengetahui pria itu bukan dari provinsi bawah berdasarkan kata-katanya. Sebelumnya, dia menyebutnya sebagai sampah dari provinsi bawah. Dia tidak akan menggunakan kata provinsi bawah dengan kata sampah jika dia juga berasal dari provinsi bawah. Rentang 3 napas segera berlalu. Namun, Duan Lingtian masih tidak bergerak. "Sepertinya kamu tidak mengindahkan kata-kataku." Pria parubaya itu menjadi marah segera ketika dia melihat Duan Lingtian mengabaikannya. Mata julingnya berkilauan saat tubuhnya memancarkan niat membunuh. "Kalau begitu, aku akan mengabulkan permintaan kematianmu. Setelah aku membunuhmu, tablet Devil Cell bukan hanya milikku, tapi semua yang ada di spatialmu akan menjadi milikku juga." Saat kata-kata ini keluar dari mulutnya, dia melangkah maju. Sepertinya dia tidak melakukan gerakan apapun. Namun, begitu dia meletakkan salah satu kakinya ke bawah, energi yang besar dan kuat menyapu dari langit menuju Duan Lingtian. Itu membuat Duan Lingtian merasa seolah-olah palu raksasa telah mendarat di atasnya. Hati-hati. Pada saat pria parubaya itu melangkah maju, baik Xiaolan dan Biao secara naluriah terbang di depan Duan Lingtian untuk melindunginya. Pada saat ini, kedua wanita itu tidak hanya tampak tak kenal takut, tetapi mereka bahkan terlihat bertekad. Mereka tidak menyesal jika mereka bisa menggunakan hidup mereka untuk melindungi orang yang mereka cintai. Mungkin, ini bahkan mungkin akhir yang terbaik untuk mereka. Bergerak. Ekspresi Duan Lingtian berubah serius begitu kaki pria parubaya itu mendarat di tanah.
Dia dengan cepat mengaktifkan energi naga menggunakan Sun True Origin miliknya. Hanya dalam sekejap mata, dia berubah menjadi prajurit naga 9 cakar. Sayap gagak emas. Pada saat yang sama, sepasang sayap emas tiba-tiba muncul di punggung Duan Lingtian setelah dia berubah menjadi prajurit naga. Sayapnya berasal dari kemampuan surgawi, sayap gagak emas. Suara mendesing. Detik berikutnya, Duan Lingtian terbang di antara Xiaolan dan Biao dengan kecepatan cahaya. Dia mengulurkan tangannya dan mendorong keduanya menjauh. Sebelumnya, Tian Wu hampir mati karena dia. Pada saat itu, dia bersumpah dia tidak akan membiarkan siapapun mempertaruhkan hidup mereka untuknya. Dia tidak akan membiarkan wanita lain mati untuknya. Karena alasan ini, ketika dia melihat Xiaolan dan Biao bermaksud menggunakan tubuh mereka untuk melindunginya, pikirannya menjadi kosong. Dia tidak bisa memikirkan apapun selain menggunakan semua tekniknya dan menyerang mereka dengan kecepatan tercepat untuk mendorong mereka menjauh. Bang! Begitu Duan Lingtian mendorong Xiaolan dan Biao menjauh, bahkan sebelum dia bisa bereaksi, dia merasakan energi yang menakutkan telah mendarat di tubuhnya. Suara keras bergema di udara. Selain merasa pusing, dia merasa seolah-olah terbang di udara. Ledakan, hanya ketika tubuhnya mendarat di tanah dengan keras, dia sadar kembali. Meskipun Duan Lingtian telah berubah menjadi prajurit naga 9 cakar dan tubuhnya sangat kuat, dia merasa seolah-olah setiap tulang di tubuhnya patah. Dia tidak bisa bergerak sama sekali saat dia berbaring di tanah. Gelombang energi yang mendarat padanya terlalu kuat. Tunggu sebentar, dia sepertinya telah menarik energinya sebelumnya. Kalau tidak, berdasarkan aura mengerikan yang dia pancarkan ketika dia melepaskan energinya, aku akan mati bahkan jika aku berubah menjadi prajurit naga 9 cakar. Tapi, kenapa dia menunjukkan belas kasihan pada saat kritis? Duan Lingtian penasaran saat dia berjuang untuk bangun. Namun, dia menemukan dia tidak bisa bangun sama sekali. Luka di tubuhnya terlalu serius. Otot-ototnya robek, dan tulangnya patah. Butuh beberapa waktu baginya untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Apakah kamu baik-baik saja? Dua suara terdengar bersamaan. Detik berikutnya, aroma harum tercium ke hidungnya saat dua sosok cantik muncul di sebelahnya. Mereka tidak lain adalah Xiaolan dan Biao yang sangat cemas hingga air mata mengalir di wajah mereka. Ketika mereka melihat Duan Lingtian berjuang untuk bangun, mereka dengan cemas mengangkatnya. Mereka tampaknya tidak terganggu oleh sisik naga yang menutupi kulitnya. Kepahitan memenuhi hati mereka saat mereka mengangkat Duan Lingtian. Meskipun mereka tahu Duan Lingtian telah mendorong mereka pergi demi kebaikan mereka sendiri, mereka tidak merasa bahagia sama sekali. Sebaliknya, mereka merasa pahit. Tian Wu diizinkan mempertaruhkan nyawanya untuknya, tetapi mereka bahkan tidak memiliki hak untuk mempertaruhkan hidup mereka untuknya. Itu bagus bahwa Duan Lingtian tidak menyadari pikiran mereka. Kalau tidak, dia hanya akan terdiam. Setelah kedua gadis itu mengangkat Duan Lingtian, dia melihat pria parubaya yang berdiri di kejauhan. Dia melihat sedikit ketakutan di mata pria parubaya itu saat dia menatapnya. Bukankah kamu ingin membunuhku? Mengapa Anda menunjukkan belas kasihan? Duan Lingtian bertanya dengan suaranya yang dalam sambil menarik napas dalam-dalam dan menyembuhkan lukanya sedikit. Aku memberimu kesempatan lagi. Anda telah melihat kekuatan saya. Aku bisa membunuhmu dengan mudah jika aku mau. Cepat dan serahkan tablet Devil Seal sekarang. Berhenti menguji kesabaranku. Pria parubaya itu menggeram saat matanya bersinar dingin.